Putri, selamat datang buat yang baru aja nemuin channel ini, dan terima kasih buat yang masih setia di channel ini. Selamat datang juga buat bunda-bunda yang udah pasti nonton channel ini karena sedang dalam masalah yang sama seperti aku dulu. Nah, jadi aku kasih ulang reviewnya kalau aku itu tinggi badannya cuman sekitar 145 doang, dan juga berat badan aku sebelum aku hamil tuh sekitar 37, dan puncak saat aku hamil itu berat badan aku di kisaran 57 gitu. Jadi hitungannya naik sekitar 17-18 kilo. Masalahan untuk badan kita yang mini-mini ini, anggapannya tuh diremehin gitulah sama orang-orang. Udah pasti nggak bisa lahiran normal, udah pasti nanti SC, udah pasti nanti lahirannya susah dan bla 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 lainnya gitu. Entah itu SC ataupun normal, itu adalah tidak mengurangi kadar dari perjuangan kita tuh sebagai ibu gitu. Karena semuanya dengan perjalanan panjang, dengan resiko masing-masing, dan juga dengan pilihan masing-masing pula. Untuk aku pribadi, aku tuh ngotot banget gitu untuk kelahiran normal. Pertama, emang di keluarga aku, di lingkungan aku tuh orang gitu sih nemuin orang yang dia tuh lahirannya SC. Nah, kebetulan mama aku tuh tinggi badannya nggak jauh beda sama aku, dan tiga-tiganya normal, dan juga mertua aku tinggi badannya juga nggak terlalu jauh dari aku, tapi emang lebih tinggi sih ya. Dan beliau itu ngelahirin 5 anak cowok normal tanpa jahitan pula, dan itu juga yang bener-bener motivasi aku banget. Insya Allah yang namanya lahiran itu adalah kodrat wanita. Jadi semua wanita, selama kita berusaha dan Allah menghendaki, kita bisa dapat momen lahiran sesuai yang kita mau. Alasan yang kedua adalah 4 bulan setelah aku lahiran itu aku ada ujian akhir kuliahku, dimana waktu itu aku ambil S1 ilmu perpustakaan, dan itu ujiannya selama 2 minggu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Emang sih ujiannya tuh nggak setiap hari, tapi aku rasa kalau misalkan waktu itu aku sedang SC dan ya udah pasti aku bakal pakai BPJS, dan aku sih takutnya nanti recovery-nya tuh bakal lama gitu loh. Jadi aku paling nggak betah banget kalau misalkan harus bed rest di kasur dan gimana-gimana, sedangkan aku waktu itu harus menyelesaikan ujianku, dan juga aku juga harus belajar nyiapin ujian untuk prakteknya, dan aku ngerasa lebih praktis kalau aku tuh harus lahiran normal supaya lebih mendukung kegiatan aku ke depannya. Ketiga ialah aku tuh banyak dengar kabar gitu dari teman-teman aku yang SC, kalau misalkan orang yang SC itu dia tuh perawatan dan recovery-nya tuh lebih ribet gitu. Dan waktu itu aku masih LDRan sama suami aku, pasti aku bakal harus ngurus anak sendiri, harus nyuci baju sendiri, dan juga aku masih harus ngurusi perkuliahan aku itu. Jadi itu juga salah satu motivasi aku harus normal supaya recovery aku tuh lebih cepat. Yang paling penting menurut aku itu adalah dukungan dari keluarga. Walaupun tahu kelemahan aku, tinggi badan aku segini, semuanya tuh bener-bener yang bilang udah pasti bisa, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Karena itu adalah kodrat seorang wanita, seorang ibu, udah pasti insya Allah bakal jalan. Nah, setelah semua motivasi-motivasi itu, aku yang terakhir adalah aku bener-bener berikhtiar, aku olahraga, jaga berat badan aku supaya anak aku tuh nggak besar di dalam gitu. Kan juga worry banget kan ya untuk berat badan aku yang cuman segitu, dan juga tinggi badan aku yang segitu. Kalau misalkan aku ngelahirin anak di atas 3 kilo aja tuh rasanya tuh kayak ngeden banget gitu loh. Jadi bener-bener aku ngejaga makan, dan juga aku tuh waktu itu sempet nazar gitu, ya Allah kalau aku bisa lahiran normal aku bakal berkurban tahun ini. Alhamdulillah karena Allah menghendaki dan meridhoi aku untuk lahiran normal, langsunglah waktu itu aku di Agustusnya itu di Idul Adha aku berkurban atas nama anak aku. HPL-nya di kisaran tanggal 22, tapi di tanggal 10 Maret anak aku udah lahir. Jadi anak aku tuh hitungannya lahir di 38 minggu. Awal aku itu periksa, aku tuh sempat periksa di bidan senior gitu, tapi karena bidan seniornya itu selama 1 minggu tuh beneran nggak ada, akhirnya aku pindah ke bidan lain. Dan alhamdulillahnya si bidannya itu welcome gitu ke aku, walaupun aku nggak pernah sekalipun untuk kontrol di sana. Tapi karena ya mungkin karena emang udah mepet ya, udah mau lahiran gimana juga, udah kontraksi, alhamdulillahnya diterima. Sebenarnya bidan itu tuh ahli dalam hypnobirthing gitu loh. Aku udah sempat dikasih sugesti gitulah supaya lahirannya tuh enak, nyaman gitu. Tapi apa daya lah ya, waktu aku udah pembukaan kedua, suami aku tuh harus banget berangkat kerja dan nggak bisa untuk cuti ataupun nggak bisa dimolorin gitu waktunya. Rasanya nyes banget lah ya, udah kontraksi gitu, dan suami aku pamit untuk pergi kerja, dan pulangnya dia tuh baru 3 hari setelah aku lahiran. Ya pasti itu sudah rencana dari Allah, karena mungkin kalau misalkan suami aku ada waktu itu mungkin aku bakal lebih manja ya. Karena walaupun aku nggak ditungguin sama suami aku, itu aku ngerasa kayak udah aku tuh mau nyerah banget gitu. Tapi alhamdulillahnya si keluarga aku dan juga bidannya tuh ngasih semangat aku kalau aku pasti bisa. Tapi yang
tidak aku bisa adalah aku masih belum bisa untuk menerapkan si ilmu hypnobirthing yang si bidannya itu kasihkan ke aku itu. Jadi aku waktu lahiran ya udah seperti orang pada umumnya, tetap nangis-nangis, tetap teriak-teriak gitu waktu udah mau pembukaan lengkap gitu. Udahlah, jadi biarlah itu menjadi cerita. Aku tetap mensyukuri apapun, entah waktu itu mungkin tetangga-tetangga para bidannya tuh mungkin pada heran ya kok ada yang teriak-teriak sih, padahal ini kan bidan ahli hypnobirthing gitu, mungkin heran di antara semua pasien-pasiennya kenapa cuman gue aja yang teriak-teriak gitu. Nah jadi seperti itulah, terima kasih udah nonton video ini, semoga video ini menginspirasi teman-teman di luar sana, bunda-bunda yang di luar sana. Insya Allah kalau misalkan kita udah berusaha, dan jangan lupa juga minta tuh kepada kedua orang tua kita, terutama mama. Jadi ya udah, sampai di sini video aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan lain yang lebih mendetail bisa DM aja Instagram aku di Putri Budi Lestari, atau bisa komen aja di bawah. Dan bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.